Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk memulai leadership training pada Senin malam ini, kita akan kehadiran seorang tamu spesial yang akan menjadi pembicara tema leadership training Keep the Faith. Latar belakang beliau adalah seorang mantan kondektur bis. Bergabung di 3i Network Januari 2014. Bertempat tinggal di Tangerang. Meraih trip Korea dan semua trip dari 3i Networks, Bapak Ibu semuanya. Satu bukti nyata perubahan hidup yang sekarang menjadi orang sukses, yang dahulunya bisa disebut juga orang yang dipinggirkan. Langsung saja Bapak Ibu semuanya, kita sambut Crown Agency, Pak Afrial Tabrani. Halo Pak Afrial. Ya, selamat malam Pak Frans. Oke. Apa kabar Pak Frans? Gracias. Ini request lagunya Pak Afrial nih. Bon Jovi, Keep the Faith. Oke. Ya, ini tema yang akan saya bahas pada malam hari ini Pak Frans. Makanya saya kasih lagu pengantarnya, lagu Bon Jovi. Mantap. Oke Pak Afrial, saya juga pengen ngisi lagi bahan bakar ya. Keep the Faith ini tema pasti akan dahsyat, mendobrak banget. Teman-teman juga pasti udah siap. Langsung aja Pak Afrial. Oke, terima kasih Pak Frans. Selamat malam mitra-mitra 3i Network dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia 3i LC, Pak Frans, Ibu Sari, Pak Sandy, atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan cerita-cerita. Ya, seperti biasa saya tampil, saya lebih banyak bercerita, saya lebih banyak sharing. Jadi mohon maaf kalau setiap acara yang saya bawakan tidak pernah ada slide, karena memang saya jarang bicara ke ranah teknis. Sudah diwakilkan ranah teknis, yaitu dari bronze sampai titanium. Ya, jadi kalau crown ya bicara ngobrol-ngobrol saja, ngobrol santai, tapi mudah-mudahan penuh inspirasi untuk Anda. Jadi kali ini saya kurang lebih 40 menit ke depan, saya ingin bicara tentang Keep the Faith, pertahankan keyakinanmu. Ya, sebelum saya membahas tentang Keep the Faith, saya ingin Anda memahami apa yang disampaikan oleh guru saya. Dan saya ingin Anda memahami ini, membaca berulang-ulang, kemudian Anda masukkan ke alam bawah sadar. Karena ini ada hubungannya dengan Keep the Faith. Ya, jadi guru saya pernah berkata begini. Nah, quote yang pertama, guru saya mengatakan, kejadian di dunia ini terjadi 2 kali. Yang pertama, di alam pikiran. Yang kedua, di alam kenyataan. Ya, saya ulangi, kejadian di dunia ini terjadi 2 kali. Yang pertama, di alam pikiran, baru sesudah itu di alam kenyataan. Artinya, jika kita bisa menghadirkan semuanya itu di dalam pikiran kita, insya Allah di alam kenyataannya akan kesampaian. Ya. Nah, quote yang kedua, guru saya juga mengatakan bahwa pola sukses itu ada 3 urutannya. Yang pertama, impian atau cita-cita. Yang kedua, prasangka atau keyakinannya, atau bahasa agamanya berbaik sangka atau husnuzon, ya, berbaik sangka.
berarti berhubungan dengan keyakinan. Nah, yang ketiga baru pemantasannya. Jadi bagaimana kita memantaskan diri baik dari sisi psikologis maupun fisik. Dari fisik kita bekerja keras, dari psikologisnya ya kita memikirkan tadi, membayangkan law of attraction-nya. Nah, insya Allah jika tiga urutan ini dijalankan atau dipraktekkan dengan sungguh-sungguh, insya Allah bisa menjadi kenyataan apapun yang kita inginkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya memahami dua quote guru saya ini. Ya, saya memahami bahwa semuanya itu bisa saya capai, impian saya jika saya tidak melanggar prinsip ini, saya mempraktekkan prinsip ini, dan saya meyakini quote ini adalah sebuah kebenaran. Akhirnya, karena saya sudah meyakini dua hal ini, ketika saya mengenal bisnis Tri Network, Januari 2014, saya lakukan tiga hal. Saya mulai memiliki impian, kemudian saya berprasangka baik, saya yakin, saya memiliki keyakinan, saya memiliki faith, keyakinan bahwa suatu saat saya pasti berhasil, dan kemudian saya lakukan pemantasan. Dan semua itu berjalan ibarat saya buat sebuah standar ibarat ada satu skala 1 sampai 10, maka skala itu berada di 10, dan skala itu di 10 itu dimulai dari pertama saya mendaftar bisnis Tri Network dan tidak pernah turun skala itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, disinilah kadang-kadang ada problem. Jika Anda sudah memahami ini, problemnya apa? Problemnya mempertahankan keyakinan. Nah, banyak orang di awal punya impian, punya keyakinan, tetapi dalam perjalanan keyakinannya tadi tidak bisa dipertahankan di angka 10 tadi. Di angka standarnya yang dia waktu pertama join. Jadi kalau saya ibaratkan sebuah keyakinan tingkat tertinggi itu keyakinan yang tidak boleh dipengaruhi oleh sebuah keadaan. Ya, kalau Anda mau sukses, Anda harus punya keyakinan yang keyakinan itu tidak boleh dipengaruhi oleh sebuah keadaan atau diukur dari ada barometer mengukurnya. Tidak boleh. Keyakinan itu yang muncul saja. Ibarat iklan Nike, nah seperti topi saya Nike, just do it. And just keep your faith. Gitu. Ya, keyakinan itu munculkan, prasangka itu munculkan. Ingat, dari prasangka, dari keyakinan, masukin pikiran, kan jadi kenyataan. Gitu. Nah, apa bukti bahwa saya melaksanakan apa yang sudah saya sampaikan tadi? Bahwa keyakinan saya tidak ada hubungannya. Keyakinan saya tidak dipengaruhi oleh keadaan. Saya kasih contoh. Yang pertama, pada saat saya join Tri Network, Januari 2014, apakah ada orang sukses di bisnis Tri ini? Tentu tidak ada. Betul? Karena semua orang baru mulai join bisnis ini. Tidak ada orang sukses. Tetapi saya punya keyakinan, kalau bisnis ini belum ada orang sukses, maka saya harus jadi orang suksesnya. Itu keyakinan saya. Nah, 7 tahun berjalan, banyak orang sukses. Artinya, Anda boleh yakin karena Anda sudah melihat orang sukses, tetapi itu keyakinan tingkat 2. Keyakinan tingkat 1 adalah bahwa Anda harus sukses, Anda bisa sukses tanpa perlu melihat orang lain sukses, tanpa perlu melihat saya sukses. Oke, sugestikan ke diri Anda, saya bisa sukses, saya harus sukses. Itu kesuksesan yang
tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Jadi keadaan saat itu belum ada orang sukses, tapi saya sudah punya keyakinan bahwa saya bisa sukses. Dalam proses saya menjalankan bisnis 3i, 6 bulan pertama, apakah semua orang yang saya ajak itu mau join? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Saya mengalami penolakan, saya mengalami direcehkan. Lu jangan deket-deket Pia lagi. Kenapa? Dia udah gila lagi tuh. Kenapa? Dia ngomong juta-jutaan, udah ngomong ratusan juta. Tuh, banyak banget teman saya yang kayak gitu. Yang saya datang kabur. CR lewat, kabur. Kan gitu. Nah, apakah itu mempengaruhi keyakinan saya? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Seperti halnya saya menancapkan sebuah paku beton ke tanah, saya tancap, ya udah dia nancep sedalam-dalamnya. Dia tidak bisa dipengaruhi oleh struktur tanah, saya tidak bisa dipengaruhi oleh angin yang menerpa, pokoknya dia nancep ke dalam-dalamnya. Itu yang saya tegaskan di diri saya. Dan saya terus mempertahankan keyakinan itu. Dengan cara apa? Dengan cara karena keyakinan saya tidak muncul karena keadaan, maka keyakinan saya juga tidak naik turun oleh keadaan. Nah, itulah efeknya. Jika Anda memiliki keyakinan yang tidak dipengaruhi oleh keadaan, maka keyakinan itu pun juga tidak akan naik turun karena keadaan. Banyak orang yakin sukses, semangat untuk sukses ketika bonusnya besar, ketika jaringannya berjalan. Ketika bonusnya mulai turun, jaringannya mulai rontok, nah mulai keyakinannya muncul, turun perlahan. Awal impianmu hilang karena keyakinanmu yang hilang. Kan ingat urutannya tadi, impian, prasangka, pemantasan. Akhirnya pemantasannya ogah-ogahan. Gitu. Jadi, dalam konteks hari ini, saya mengajak Anda, selesai training ini, Anda memiliki sebuah keyakinan yang tidak ada barometernya apapun. Yang tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Agar apa? Agar mau naik kek, mau turun kek, keyakinan Anda tidak berubah. Saya pasti sukses. Saya bisa sukses. Dan keyakinan seperti itulah yang saya miliki. Dan saya pertahankan sampai hari ini. Bahkan menurut saya tidak perlu mempertahankan. Karena keyakinan itu sudah ya begitu. Udah tertancap, dia tertancap. Gitu. Lawang keyakinannya tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun, akhirnya keyakinan itu tidak bisa turun karena keadaan apapun. Apa buktinya? Terbukti Bapak Ibu sekalian, saya dilecehin orang, saya ditolak orang, saya jalanin bisnis ini naik motor berkilo-kilometer waktu saya belum punya mobil. Bersama kedua anak saya waktu itu. Naik motor ke Bekasi, jauh dari rumah saya, lewat Kalimat Cibitung, jauh, pulang jam 2 malam, kehujanan, nepi di pinggir jalan, sampai jam 4 subuh. Nggak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada lampu, jalan terus. Apakah keyakinan saya goyah? Tidak. Bulan ke-8 jalanin 3i Network, hampir jaringan saya turun banyak. Omset saya waktu itu 100 juta hilang 50 juta. Karena proses administrasi yang rumit yang membuat mitra-mitra saya turun keyakinan, akhirnya hilang impian dan kemudian keluar meninggalkan bisnis ini. Jadi jangan pernah Anda bilang kalau ya wajar saya bisa sukses karena saya orang awal. No, justru karena saya orang awal, saya melihat begitu banyak orang kehilangan harapan dan impiannya di dalam perjalanan. Dan saya melihat begitu banyak orang yang tidak sanggup mempertahankan keyakinannya. Kenapa? Karena keyakinannya didasari oleh sebuah keadaan. Dan saya tidak. Itulah bedanya saya. Ketika jaringan saya rontok, saya senyum aja. Ya nggak apa-apa. Toh, pohonan kalau mau berbuah, daunnya rontok dulu, kembangnya rontok dulu. Positif aja prasangkanya. Leader-leader saya hilang. Juli Kasmo, Titanium hilang. Yang hari ini Titanium. Sarno yang hari ini Kron hilang saat itu. Apakah saya hilang? Down? Enggak.
Dalam hati saya, nggak apa-apa. Siapa tahu Allah kasih saya leader yang baik, yang lebih baik lagi. Dan kalaupun saya sukses, siapa tahu mereka bisa balik lagi. Itulah, semua hal positif itu keluar dalam pikiran saya, semua hal positif itu keluar dari mulut saya dan hati saya, karena keyakinan tadi, keyakinan yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Pokoknya, saya sukses, sukses saya. Itu. Dan terbukti setahun berjalan, saya dapat platinum, income 50 juta per bulan. Mulai satu persatu leader-leader saya kembali, yang nggak kembali ya saya doakan sukses di tempat lain. Terus berjalan. Sampai saya memiliki istri. Bersama istri kami menjalankan bisnis ini. Di perjalanan makin jauh jaringan, karena dulu belum mengerti online, belum bisa tatap muka seperti ini. Saya terbang ke sana kemari. Keyakinan saya harus double crown. Pasti double crown. Kan saya dulu sudah punya tagline, punya logo. Saya mau, saya bisa, saya crown. Saya ingat waktu itu. Nah, itu udah tertanam di hati saya. Saya mau, ya impian, saya bisa, prasangka, saya crown, pemantasan. Jadi benar kata-kata guru saya itu. Dan alhamdulillah, terbukti 5 tahun jalanin 3i, saya mencapai posisi double crown. Berjalan menuju titik ketiga, dari udah gold, saya bermimpi triple crown, kemudian tiba-tiba badai COVID. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah keyakinan saya turun pada saat badai COVID Februari? Enggak. Saya pasti bisa lewati badai ini. Mungkin jaringan akan agak sedikit goyang, tapi itu tidak akan meruntuhkan tiang pancang saya yang sudah saya tancapkan sedemikian dalam di hati saya di Januari 2014. Saya mensugestikan diri saya seperti itu. Saya tinggal di kebun, saya ingat waktu itu di Februari, Maret, saya tinggal di kebun sama istri saya di kampung, lampunya gelap, saya hanya merenung, baca buku, hal-hal positif, dan saya tahu saya harus melakukan pemantasan berikutnya, pemantasan yang tidak pernah saya buat, yaitu pemantasan dari sisi online. Nah, akhirnya saya berembuk bersama leader-leader saya bagaimana membangun bisnis 3i, memindahkan jaringan yang sudah 6 tahun dibangun melalui offline dipindahkan ke online. Kami diskusi, saya diskusi dengan Pak Fenan, Pak Marbun. Ya, ini proses pemantasannya lagi. Bahkan pada saat melakukan proses pengeralihan pun saya ngalamin secara fisik, saya ngalamin sakit, teman-teman yang lain sakit karena nggak biasa. Perut melendung, kepala muntah-muntah. Saya bilang sama leader-leader, ini ngerasain nggak? Saya ini udah 2 minggu tiap hari minum Panadol, karena waktu itu saya ingat saya meetingnya itu bulan puasa. Jadi setiap jam habis taraweh jam 9 malam, mulai meeting sampai imsak jam 3 pagi. Setiap hari 14 hari. Bagaimana merumuskan agar kita bisa pindah ke online. Dan efeknya tubuh tidak biasa, mual-mual dan sebagainya. Tapi saya bilang, ya ini pemantasannya, ini fisiknya, bukan psikologisnya. Psikologisnya, ya kita tetap harus sukses dan bisa melewati ini. Penyesuaian. Dan alhamdulillah, sekarang berjalan online-nya, mulai bertumbuh leader-leader, mulai bertumbuh prestasi-prestasi dari 100% online, ada bronze baru, ada LA baru, pertumbuhan mitra baru yang banyak. Dan saya tersenyum, saya bilang istri saya, tuh kan, kalau kita berbaik sangka, kita berhusnuzon, akhirnya kita adalah apa yang kita prasangkakan kan, lewat kan. Kita udah setahun loh, tadi saya ngobrol-ngobrol sama istri saya, kita udah setahun loh nggak pernah kerja offline, nggak pernah kemana-mana keliling.
malah kerjaan aku cuma main golf aja. Iya, saya ketemu hobi baru, saya main golf tiap, mungkin saya main golf hampir tiap hari. Jadi selesai sholat subuh, saya keluar, kumpul sama mitra, jam-jam setengah 6, jam 6 udah kumpul. Nah, itu yang gratisan kita main, kan kok dari saya bronze. Jadi kalau ngikutin gaya saya kan nggak sanggup. Jadi saya ngikutin gaya mereka, cari tempat main latihan gratis, di situ ngobrol, diskusi, segala macam, jam 7 pulang. Main di lapangannya seminggu sekali, cari yang murah. Nah, ngobrol. Tapi luar biasanya obrolannya udah jarang obrolan bisnis, karena seluruh bisnis udah pindah ke online. Saya bilang enak juga ya, kita cuma ngobrolin yang lain, nggak ada ngobrolin bisnis. Secara teknis kita udah pindah ke online semua, tapi jaringan jalan setahun, dan ini akan terus bertambah, akan terus berjalan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, impian, prasangka, pemantasan, dan keyakinan, faith tadi, dan kalau ditambahin faithful, nah, kesetiaan, ini adalah ranah-ranah di mana yang membentuk karakter dasar Anda untuk meraih kesuksesan. Jadi pesan saya itu, milikilah sebuah keyakinan, yang keyakinan itu tanpa barometer, tanpa dipengaruhi oleh apapun. Karena banyak orang yang gagal di perjalanan karena keyakinannya dilandaskan oleh sesuatu. Dan itu biasanya materi. Bonusnya besar, yakin. Bonusnya turun, gerutu, nggak yakin. Bonusnya besar, jaringannya tumbuh, siapapun dipuji, termasuk dirinya. Ya, apa yang dipuji 30%, dirinya dipuji 70%. Ketika jaringan mulai turun, apa yang disalahkan 90%, dirinya disalahkan 10%. 100% perusahaannya disalahkan. Banyak sekali yang kayak gitu. Yuk, ini tahun baru, katanya setiap orang punya resolusi baru. Saran saya, resolusinya keyakinan yang tanpa beralasan. Nah, saya kasih contoh lagi, saya sharing lagi kepada Anda. Jadi, semua ini saya praktekkan dan kejadian satu persatu terjadi. Saya sharing lagi satu contoh, terakhir. Saya tidak ingin bicara panjang lebar, saya ingin menanamkan satu kata, tetapi saya mau ini nancap di alam bawah sadar Anda, nancap di pikiran Anda, nancap di hati Anda, dan Anda jadikan dasar, ya. Keep the faith tadi. Tapi untuk bisa menambah keyakinan Anda tentang hal itu, saya cerita satu lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kenal golf Oktober, berarti sudah 5 bulan. Dan saya tipikal orang yang ketika menyukai sesuatu, saya berjuang melakukan pemantasan untuk bukan cuma taraf bisa, tarafnya mahir. Seperti halnya saya tahun kemarin saya suka main tinju. Ya, saya suka main tinju dan ditambah lagi saya suka main golf. Dulu waktu main tinju, saya suka ngomong sama istri saya. Saya punya impian besar nih. Ya, selain impian naik haji, itu impian memang sudah ada di diri saya bersama istri saya, ke luar negeri naik haji. Saya punya impian lagi, saya mau nonton pertandingan tinju di Las Vegas, Amerika Serikat. Saya ingat cerita Buya Hamka waktu itu ke Amerika Serikat, ke Las Vegas. Jadi saya pikir saya juga ingin nonton tinju di Las Vegas. Tapi saya nggak tahu Buya Hamka ke Las Vegas itu ngapain, ya. Nah, impian itu tertanam di kepala saya. Dan saya yakinkan, saya memiliki keyakinan, saya pasti bisa nonton tinju di Las Vegas, layaknya di film-film mafia yang sering saya tonton. Nah, kemudian Oktober kemarin saya kenal golf, saya nonton golf, hampir setiap hari saya nonton golf. Setiap hari, 1-2 jam saya nonton. Dan saya lihat pertandingan golf terbaik dan tertinggi di dunia, yaitu The Master, judulnya. Jadi seluruh pertandingan terbaik golf yang tertinggi itu cuma ada 4, satu di Inggris, British Open, juga ada US Open, ada PGA turnamen, dan tertinggi yaitu Master Champion.
Di sana saya lihat Tiger Woods dan lain sebagainya. Saya lihat lapangan golf yang begitu indah. Setiap hari saya tonton. Saya bilang sama istri saya yakin, saya sekarang punya impian, saya mau nonton Tiger Woods, saya mau nonton Tiger Woods main di Master Champion. Saya mau ke Amerika Serikat, sayang. Kita ke Amerika Serikat. Kita nonton Master Champion. Kita rasain hawa di sana. Kita pegang rumputnya itu. Ya, Master di Amerika Serikat itu di Atlanta, Georgia. Di Atlanta, Georgia. Jadi ada dua impian saya di Amerika Serikat. Nah, apa yang saya lakukan untuk pemantasan Bapak Ibu sekalian, pemantasan untuk keyakinan itu, ya tiap hari saya komitmen, saya nonton untuk yang Mekahnya, saya nonton live Mekah, minimal setengah sampai 1 jam, saya tonton pasti itu. Saya yang kedua, saya tonton tinju 1 jam, yang ketiga saya tonton golf 1 jam, itu pemantasannya, pemantasan psikologisnya. Nah, Anda mau tahu, saya merancang itu sama istri saya kira-kira 3-4 tahun ke depan. 3-4 tahun ke depan Tiger Woods masih main, saya masih di bawah 50 tahun, kita akan nonton di sana. Jadi saya nggak mau jalan-jalan ke Amerika Serikat pakai tour. Yang dari sini ke New York, dari sini ke sini, udah pergi, udah nggak mau saya. Saya maunya jalan-jalan bebas. Saya maunya lama. Saya maunya saya yang atur sendiri. Karena ya 3 tahun lagi kita udah pensiun. Yang penting kita mau kerja keras, kerja cerdas. Kita jadikan tim inti kita 3 tahun ke depan, tim inti kita keren semua. Bisa ini. Saya yakinkan terus diri saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, Allah ijabah doa saya. Kenapa? 2 hari yang lalu, hari Minggu, anak saya bersama suaminya, anak kedua saya kan udah punya suami, datang ke rumah. Dia bilang, "Papa ada yang mau diobrolin." Ya udah, ke rumah aja. "Papa ada di rumah jam berapa?" "Jam 7." Ya udah, aku ke rumah habis sisa. Ya. Saya nggak tahu apa yang dia mau omongin, tapi tumben dia bilang ada yang mau diobrolin. Ya udah, kita ngobrol ngalor ngidul, nggak lama baru dia ngomong, "Kayaknya kami mau pindah." "Pindah kemana, Nak?" "Ya kami udah diskusi, udah matang, kami mau pindah ke Kanada. Karena suami dapat kerja, dikuliahin di sana 2 tahun, kemudian kerja di perminyakan di sana, dan kami mau tinggal di Kanada. Kanada itu di atasnya Amerika Serikat kalau di peta." Istri saya agak kaget, istri saya agak berkaca-kaca, agak sedih, nggak nyangka anak saya pindahnya ke luar negeri, dan itu dalam waktu lama, karena dia sendiri juga bilang kemungkinan kita beli rumah juga di sana. Jadi saya udah nebak, wah ini lama. Nggak cuma 1 tahun 2 tahun, karena 2 tahun aja kuliah itu dibayarin oleh perusahaannya, digaji oleh perusahaannya, selesai itu kerja di perminyakan di sana. Karena kebetulan mantu saya di perminyakan. Nah, akhirnya saya tarik istri saya ke kamar sebentar, saya ajak ngobrol. Saya bilang setiap orang ada jalannya, setiap anak ada jalannya, kita hanya punya tali temali yang untuk dia naik. Jangan ngeberatin hati anak, ini udah jalan hidup mereka, ya kita lihat sisi positifnya. Saya bilang ke istri saya, 3 hal yang membuat semuanya terasa dekat. Saya ingat enggak? Saya bilang, saya ingat waktu itu saya ke Pasar Baru, saya ngobrol-ngobrol sama India di Pasar Baru, bos kain di Pasar Baru, waktu saya beli bahan kain. Nah, istri saya ada di situ, jadi saya rewind cerita. Saya ingat nggak waktu itu aku ngobrol sama orang India, bos kain itu, dia kan punya rumah di India. Terus saya tanya kan, "Ih jauh banget Om di India." "Wih, India dekat, cuma 8 jam, sama aja kayak naik kereta ke Purwokerto." Makanya saya bolak-balik ke sana, ya rumah juga ada di sana, jadi ada keluarga. Nah, saya bilang sama istri saya, ya ingat semua itu dekat. Yang pertama, ada 3 faktor yang membuat dekat. Yang pertama, karena ada finansial yang kuat, ada uang.
Kanada jaraknya cuma 36 jam sayang. Sama aja kita naik bus malam ke kampung kita. Kebetulan istri saya kan kampungnya di Bengkulu. Nah, sama aja kita dari Tangerang ke Bengkulu naik bus malam. Lamaan ke Bengkulu kali 2 hari soalnya ke Bengkulu. Ya anggap aja kayak gitu. Kan deket. Ya, istri saya mulai agak senyum, ya benar. Nah, yang kedua yang membuat jarak jadi dekat, nah, dia keluarga, anak kita pasti samperin, nanti dia lahiran, kita datang. Kan jadi dekat, kita bukan jalan-jalan. Yang ketiga, ada teknologi. Ada Zoom, ada WhatsApp, dan sebagainya. Ya, jadi semuanya dekat. Istri saya lega. Dan saya bilang, yang keempat, impiannya juga bisa kesampaian kan. Dari Kanada kita bisa nyebrang langsung ke Amerika Serikat. Kan susah ke Amerika Serikat dari Indonesia. Kalau dari Kanada kan gampang. Kita bisa nonton tinju, bisa ke New York, kemana-mana. Kemudian kita bisa kayak di film Fast to Furious ke Brazil, turun lagi ke Meksiko, terus ke bawah. Tuh 3 tahun ke depan kita kerjakan ini bisnis, donain kita pada Crown, kita ngapain lagi? Rumah Rancamaya udah jadi, 8 golf. Kan aku pernah punya mimpi, selain nonton golf di Master Champion, aku mau keliling main golf di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Nah, mudah-mudahan ini juga jalannya. Dari cerita saya tadi, Bapak Ibu sekalian, apa maknanya? Ya, alhamdulillah. Apa yang saya pikirkan pada saat mau tidur, saya mimpi ke Mekah, saya bangun pemantasannya, saya nonton di televisi, saya masukkan ke alam bawah sadar saya nonton golf, saya nonton turnamen master, saya nonton tinju Las Vegas. Saya berpikir ke Amerika, ternyata ada jalannya, Allah kasih jalan. Dan pada saat itu kan semuanya masih buram. Artinya, saya memiliki keyakinan yang tinggi di saat COVID. Saya memiliki yang tinggi di saat bisnis ini turun, mengalami penurunan. Tapi keyakinan saya naikkan, saya tinggikan. Jadi saya praktekkan apa yang saya katakan tadi. Saya memiliki keyakinan yang tidak didasari oleh keadaan. Ketika saya punya impian, ya saya yakini impian itu tercapai. Apapun keadaannya, pasti tercapai, pasti Tuhan kasih. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini, yuk, di kesempatan yang singkat ini saya ingin mengajak Anda, yuk belajar bagaimana Anda bisa memiliki keyakinan, yang keyakinan itu muncul begitu saja, begitu kuatnya tanpa didasari oleh keadaan apapun. Jika Anda bisa sampai ke titik itu, Anda bisa sampai ke tingkat keyakinan yang seperti itu, insya Allah Bapak Ibu sekalian, saya akan bertemu Anda 2-3 tahun ke depan. Kita akan duduk santai, tidak lagi bicara bisnis, tapi bicara sesama manusia, antar manusia, duduk makan, dan kita berbicara sebagai crown dan crown. Demikian Pak Frans. Sekian dari saya. Baik, luar biasa ya. Tema malam hari ini yang sangat-sangat pasti saya setuju semuanya mencatat dalam hati ya, dan perasaan dan pikirannya. Oke, gimana menurut teman-teman, apa yang teman-teman dapatkan boleh dituliskan di pesan chat ya, apa yang teman-teman dapatkan, dan mungkin jika ada pertanyaan terkait dengan tema Keep the Faith, bagaimana mempertahankan, menjaga keyakinan yang tadi, keyakinan tanpa barometer ya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh, kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit ya. Tetapi memang Pak Afrial, tema ini menurut saya pribadi ini sangat menarik, bukan sebuah sajian yang banyak pertanyaan, tapi lebih tepatnya kita lebih perlu
mencerna ya, gitu. mencerna dan perenungan, Pak Frans. Iya, perenungan. Jadi saya yakin nih yang nanya juga nggak banyak nih gitu. Karena memang benar banget sih Pak Afrial, maksudnya keyakinan yang tanpa barometer itu seringkali eh, di diabaikan, dilupakan atau bahkan dianggap sepele Pak Afrial. Orang lebih banyak cenderung kepada hal-hal teknis, material begitu ya, saya harus punya modal berapa, saya harus pintar ngomong dulu dan sebagainya, tetapi melupakan soal keyakinan itu. Nah, mungkin Pak Afrial begini, eh, ya Pak Afrial memulai dengan kondisi keyakinan seperti itu. Untuk rekan-rekan yang terlanjur dalam tanda kutip nih memiliki start yang mungkin tidak sama dengan Pak Afril dalam arti belum berbekal, mungkin gurunya kurang nih Pak, gitu ya. Ya. Gurunya kurang dan baru dapat nih, gitu ya. Ya. Bagaimana sih Pak cara kita melatih mental sikap kita untuk mulai berubah atau memindahkan keyakinan kita dari yang semula harus ada kondisinya dulu, seperti tadi Pak Afril bilang, kalau ada kondisi besar, yakin. Jaringan rontok, keyakinan berkurang. Nah, untuk bisa memindahkan ini ke posisi seperti yang tadi Pak Afril katakan, ada tipsnya mungkin Pak Afril agar... Ya. Ini pertanyaan bagus banget ini Pak Frans. Ya, ini terlintas juga di kepala saya tentang jawabannya sebetulnya gitu. Buat yang terlanjur jadi gini, coba ya, selesai acara ini, Anda yang di rumah yang punya anak, Anda lihat anak Anda. Oke. Ketika kasih tanpa batas, kan iya, betul? Ada nggak orang mencintai anaknya pakai barometer? Kalau tuh anak bandel, gue nggak cinta lagi. Contoh. Kan nggak ada. Atau yang hari ini, betul, nggak ada alasan kan ketika Anda mencintai orang tua Anda, apapun ya cinta, apapun sayang. Nah, keyakinan juga Anda bisa perlakukan seperti itu. Ingat ya, keyakinan juga Anda bisa perlakukan seperti itu. Saya yakin saya bisa sukses. Anda lihatnya begini, keyakinan itu bisa Anda perlakukan seperti itu dalam arti gini, karena ketika saya sukses, saya bisa memberikan kebahagiaan bagi orang yang saya cintai tanpa batas, bagi orang yang saya cintai tanpa alasan ini. Nah, Anda ingin ke situ. Gitu. Jadi impian itu jadi seperti sesuatu yang terpenting juga, sejajarnya sama pentingnya dengan anak dan orang tua dan orang-orang yang dicintai tanpa alasan. Karena ketika impian itu tercapai, dampak pertama yang merasakan adalah orang-orang yang dicintai. Gitu. Nah, itu tipsnya. Seperti itu Pak Frans. Jadi Anda nanti akan bisa ketika Anda punya keyakinan, ya keyakinan itu ya udah yakin aja. Ntar juga ada jalannya, yang penting kerja keras aja, semangat aja, positive thinking aja. Gitu. Karena pada saat meyakini itu, pada saat melakukan itu, berbicara keluar itu ya di balik keyakinan dan impian tadi ada orang-orang yang kita cintai itu nongol itu. Gitu. Nah, itu yang saya maksud. Ya harus compare-nya ya sama sesuatu yang tanpa alasan juga gitu. Oke. Compare-nya jangan sama, contoh compare-nya jangan sama cuma sekedar mobil,
gitu. Compare-nya jangan sama cuma sekedar bonus 5 juta, 10 juta, bukan. Compare-nya sama, kalau lebih enak itu compare-nya itu dengan rasa. Memperbandingkannya dengan rasa. Wih, mak gue bakalan gila nih. Kalau gue sukses bakalan bangga nih, gitu. Jadi sesuatu yang tidak ada barometernya, nggak ada ukurannya gitu loh. Angka kan ukuran kan, tapi jangan di situ. Ukurannya itu perasaan. Dan itu saya terbiasa, saya jadi terbiasa. Saya bercanda aja nih di lapangan golf sama mitra saya. Mitra saya orang kampung nih, saya ajak main golf gratis, dia baru tahu kan, wah nyata enak mas main. Nah, terus saya ajak main lapangan yang cuma 200.000. Ketika dia mukul bagus, saya bercandanya, wih, ini bini lu pasti bangga banget nih. Ini mak lu pasti bangga banget nih. Nah itu akhirnya yang lain pun saya ngelinginnya ke situ gitu. Jadi secara otomatis udah ke situ paketannya. Nah, kalau Anda lingkari paketannya ke situ semua, dia kokoh dan dalam, tajam ke bawah gitu. Dan itu yang Anda perlukan, itu yang Anda perlu lakukan. Jadi coba renungkan nanti selesai Zoom ini, siapapun Anda, nah, kalau di kamar ada anak Anda, masuk kamarnya. Gitu. Jadi bukan lihat statement bonusnya, bukan lihat pohon jaringannya, ntar itu mau belakangan aja gitu. Bukan lihat sistem 3i-nya, ntar aja dulu gitu. Itu landasannya dulu aja Anda mainkan. Inilah yang saya gunakan di awal seperti itu. Pemantasan yang psikologisnya. Loh, ketika pemantasan di dalam bisnis 3i kita ini kan gampang sebetulnya, ketika Anda masuk ke pemantasan yang urusan teknis dan fisiknya, kan ada leader Anda yang menemani. Sebetulnya ini gampang gitu loh bisnis ini. Gitu. Tapi kalau dasarnya itu nggak dikuatkan, ya leader Anda juga manusia. Ingat ya, leader punya downline banyak. Downline punya leader sedikit garisnya. Ketika leader Anda mengatakan, aduh nih berat nih dengan goyang ini, ya dia akan pindah ke leadernya, ke downline-nya dia yang lain, gitu. Nah, jadi berbaik sangkalah sama leader Anda. Bangun, itu teknisnya. Tapi dasar yang tadi, keyakinan yang keep the faith tadi, Anda bisa mempertahankan keyakinan Anda jika keyakinan itu tidak didasarkan oleh barometer apapun. Oke. Itu Bapak. Oke, menarik. Dan pada saat Pak Afrial menjelaskan itu, persis pertanyaan-pertanyaan tentang yang kurang lebih sama muncul nih Pak. Iya kan? Iya. Iya. Jadi memang mungkin lebih kepada untuk siapa kita berjuang ketimbang untuk apa kita berjuang ya Pak ya? Iya. Betul. Untuk Oke. siapa kita berjuang, ya. Baik, luar biasa. Dan teman-teman semuanya, tentu ini jawaban yang juga sangat mengena sekali ya buat teman-teman di Zoom dan juga mungkin di YouTube yang juga bertanya, yang kurang lebih pertanyaannya sama dan sudah terwakili ya. Oke, saya akan coba baca pertanyaan-pertanyaan dulu lagi Pak Prial, mungkin ada pertanyaan dengan poin berbeda. Jadi memang keyakinan tersebut kita perlu belajar mengasah sejak dini sekali ya Pak Afrial ya, bukan menunggu waktu ya, terutama buat kalau yang sudah terlanjur tadi istilahnya mungkin orang-orang lama yang baru memulai belajar, begitu juga dengan teman-teman yang baru memulai, sudah boleh nih habis acara ini seperti Pak Afrial katakan, mulai merenungkan sebenarnya saya berjuang di Tria itu untuk siapa begitu ya. Iya, bisa kok. Mau orang lama, orang baru bisa kok. Karena lihat aja, nih komputer nih. Ini yang tapi anak saya nggak terlalu paham nih. Cuma tadi saya lihat ada tombol refresh. Iya kan? Komputer aja bisa di refresh. Gitu. WA bisa di refresh. Masa manusia nggak bisa di refresh? Bisa Bapak Ibu sekalian. Asal
apa yang saya sampaikan, bait demi bait kalimat dari awal saya sampaikan, Anda praktekkan, Anda tidak ragukan, Anda terima, gitu. Anda tidak analisa, tapi Anda telan, praktekkan. Dan nanti akhirnya jadi habit, jadi kebiasaan, bisa. Gitu. Saya kasih contoh di tempat yang lain nih, di hal yang lain. Saya bilang, setiap orang pasti bisa nge-refresh kok. Waktu saya baru main golf, teman-teman saya itu cuma selalu bilangnya, lo nanti kalau beli stick, lo fitting, sesuaikan dengan karakter swing lo. Dalam hati saya, gue nggak ngerti swing yang bener aja kayak apa, lo nyuruh gue fitting stick gitu. Nah, kata dia apa? Karena kalau enggak, nanti ketika udah jadi karakter, itu susah bro dibenerinnya. Susah. Dalam waktu 4 bulan, Bapak Ibu sekalian, saya tidak bertahan dengan keyakinan saya, bukan saya yang harus fitting stick, bukan stick harus menyesuaikan saya yang belajar menyesuaikan diri. Di awal, saya selalu nengok mulu. Pukulan saya jelek. Tapi masa sih saya nggak bisa? Saya refresh lagi. Saya beranggap diri saya orang baru. Oke, urutannya begini, 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 begini. Sekarang ketemu. Tanpa perlu fitting, saya menyesuaikan. Ingat, manusia punya kemampuan beradaptasi dan menyesuaikan diri. Nah, positive thinking lah di situ. Jadi, buat Anda bisa. Asal Anda refresh lagi semua. Yang tadi, yang saya sampaikan, ya ini kan, maaf Pak Frans, acara ini di YouTube-in kan? Betul. Betul ya? Nah, apa yang saya sampaikan malam hari ini, Anda putar ulang di YouTube. Kapan Anda agak down, Anda putar ulang. Anda lihat lagi, oh ya, gue suruh lihat anak gue suruh lihat mak gue, lakuin, gitu. Dengerin lagi ini YouTube, lakuin. Dengerin lagi YouTube, lakuin. Kalaupun kesuksesan belum datang, anggap latihan. Gitu. Tiger Woods jadi orang nomor 1 di juara dunia golf, itu dia main golf dari umur 3 tahun. Nah, sadar ini tuh, dia bisa juara dunia umur 21 tahun, dia butuh waktu 18 tahun. Buat jadi crown istilahnya gitu loh. Gitu. Tapi kalau keyakinan itu udah muncul, pelan tapi pasti. Tadi, kalau dalam agamanya kan, aku ini menuruti prasangka hambaku. Kalau hambaku berpikir baik, aku baik. Kalau hambaku berpikir buruk, aku buruk. Nah, itu aja juga jadi patokan. Gitu. Makanya saya termasuk orang yang tidak lagi emosional. Saya tidak lagi mikir macem-macem hal-hal negatif. Enggak lah, saya pikir ya syukurin aja semua. Terima aja, pikir positif, jalan, aktivitas gitu. Syukurin aja, baik buruknya ya terima aja, syukurin, kita manusia. Tola insyakartum lazidanakum wala in kafartum min azabil sadid kok. Jika kamu bersyukur, kau tambah nikmat. Dan alhamdulillah. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi saya nggak bilang ini maha penting, enggak ya apa yang saya sampaikan. Ya terserah Anda mau menilainya. Apakah menurut Anda ini sesuatu yang layak Anda pelajari berulang-ulang dan Anda praktekkan? Atau Anda hanya menganggap ini sebagai motivasi biasa? Itu juga saya kembalikan kepada Anda. Tetapi saya cuma ingin mengatakan, kalau Anda mau jadi crown seperti saya, ya ikuti apa yang saya praktekkan. Seperti halnya saya mau jadi mahir bermain golf, ya saya dengerin apa orang-orang. Maaf kalau baik. Malam hari ini saya nggak banyak bercanda ya. Ini biasanya saya kan kalau ini banyak bercanda, enggak. Saya hari ini ya saya mau bahas yang agak ngerenung aja lah buat Anda. Karena saya gregetan, saya ingin Anda sukses besar. Siapapun Anda yang mendengarkan ini, saya ingin Anda sukses besar. Saya berdoakan semuanya untuk Anda, dan saya juga memahami prinsip apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi saya juga buat resolusi
bersama istri saya di tahun ini, yang kurang-kurang tahun kemarin kami perbaiki. Ya, silakan Pak Frans. Oke, baik. Teman-teman semuanya, mohon maaf atas kendala teknis yang terjadi, namun tidak mengurangi durasinya dan semua materi sudah tersampaikan. Senang sekali bisa mendapatkan perenungan yang positif dari Pak Afriel Tabrani, Corona Agency 3i Networks, yang tentunya saya percaya teman-teman semuanya juga merasakan hal yang sama. Dan tentu perenungan ini tidak boleh berhenti sampai di sini, tetapi bagaimana kita bisa praktekkan dan wujudkan ya di dalam keseharian kita bersama dengan anggota tim kita. Terima kasih banyak Pak Afriel sudah berbagi selama 1 jam. Semoga sehat selalu dan Sama-sama, sampai Bapak. jumpa lagi di event-event selanjutnya Pak Afriel. Teman-teman semuanya, terima kasih juga atas Ya, terima partisipasinya kasih. yang luar biasa. Sampai ya, jumpa Pak atas Frans. Sampai jumpa Pak Sandy. pesan-pesan. Terima kasih. Yes. Terima kasih mitra semua. Saya mau, saya bisa, saya kawan. Ya.